Shalom saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya di channel TV Kabar Baik, channel kita bersama. Apa kabar kita semua? Saya berdoa kabar kita selalu baik-baik saja, amin. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel ini dan perkembangan channel ini. Teruslah dukung channel ini supaya channel ini bisa membawakan kebenaran bagi banyak orang-orang mendengarnya. Saudara, video kali ini saya akan bagikan bagi kita video cuplikan. Lagi-lagi ada seorang ustadz, yaitu Ustadz Nandar, yang menyampaikan sesuatu perkataan yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu diutus dalam nama Yesus. Dan saya kira ini adalah jalan baru. Pasti banyak juga saudara kita Muslim yang tidak membenarkan ini. Seperti apa cuplikannya? Langsung kita simak cuplikan berikut ini. Benar, Nabi Muhammad diutus dalam nama Yesus. Nabi Muhammad diutus dalam nama Yesus. Saya baru lihat ajaran baru yang Yonatan Nandar bawakan ini malam hari ini. Serius. Ajaran apa? Berarti memang nama Yesus ini berkuasa. Saya baru lihat Nandar omong malam era ini, Nabi Muhammad diutus dalam nama Yesus. Bahwa Nabi Muhammad diutus dalam nama Yesus. Wow. Keren sih Nandar. Oh my goodness. Kalau saya melihat Nandar ini adalah tipe orang yang ngomong dulu, mikirnya belakangan. Bahkan seringkali itu nggak pernah mikir, nggak pakai otaknya dengan benar. Kenapa? Karena dia seringkali ngomong itu seenaknya aja, asal jeplak gitu aja. Termasuk apa yang barusan dia katakan itu, bahwa nabinya itu diutus dalam nama Yesus. Kalau Bapak Ibu lihat, tidak pernah ada ulama manapun di dalam Islam, siapapun itu, yang mengajarkan seperti yang Nandar ajarkan barusan tadi itu. Tidak pernah ada. Jadi ini murni adalah ajaran yang dibuat oleh Nandar sendiri. Ini ajarannya Nandar ya. Belum tentu orang lain menerima apa yang diajarkan oleh Nandar, meskipun itu sama-sama orang Islam. Nah, sebenarnya diskusi Nandar dengan orang tadi itu temanya adalah mengenai roh penghibur atau roh kebenaran. Jadi ini mengenai Yohanes 15 ayat 26. Ayatnya berbunyi demikian. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Jadi roh penghibur atau roh kebenaran yang keluar dari Bapa yang diutus oleh Yesus ini menurut Nandar adalah Muhammad. Jadi nabinya itu diutus oleh Yesus atau dalam nama Yesus. Ini kan ngawur, ini keterlaluan. Maka ada konsekuensi ketika Nandar ngomong seperti itu. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah Nandar harus mengakui bahwa nama Yesus itu dahsyat dan berkuasa gitu ya. Sampai-sampai dia mengakui bahwa nabinya itu diutus oleh Yesus ataupun dalam nama Yesus. Yang kedua, konsekuensinya adalah Nandar ini akan dilaporkan oleh orang-orang Islam sendiri. Kenapa? Karena nanti akan dianggap sebagai penistaan gitu ya. Karena mengatakan bahwa nabinya yaitu Muhammad ini diutus dalam nama Yesus. Saudara-saudara, itulah dia cuplikan yang baru saja kita tonton. Dan kita sudah mendengar tadi bahwa bagaimana Ustadz Nandar ini mengutip ayat Alkitab dengan mengatakan bahwa dalam Yohanes 15 ayat 26 itu bercerita bagaimana Yesus mengutus Muhammad, kata Ustadz Nandar. Padahal apa yang dikatakan dalam Yohanes 15 ayat 26 itu bercerita tentang bagaimana Roh Kudus, yaitu roh kebenaran, itu akan diutus dalam nama Yesus. Jadi Roh Kudus, roh kebenaran itu adalah roh Allah itu sendiri. Nah, apakah pekerjaan daripada Roh Kudus itu? Roh Kudus itu adalah roh yang akan memimpin orang-orang yang hidup di dalam dunia ini, sehingga mereka katakan seperti Petrus, seperti Yohanes,
mereka yang tadinya sebelum memiliki Roh Kudus di dalam diri mereka, menerima Roh Kudus yaitu penghibur yang dijanjikan oleh Yesus, mereka adalah orang-orang penakut yang menyangkal Tuhan Yesus Kristus. Saudara, tetapi kita bisa melihat ketika penghibur itu diberikan, yaitu Roh kebenaran, Roh Kudus, maka Petrus dan murid-murid mengalami keberanian yang luar biasa. Bahkan perkara-perkara yang besar, yang dahsyat dan luar biasa terjadi. Alkitab katakan bayang-bayang Petrus bisa menyembuhkan, ya kan? Sapu tangan Paulus bisa menyembuhkan. Saudara-saudara, itu adalah sesuatu yang dahsyat dan luar biasa. Kapankah itu terjadi? Ketika Roh Kudus diutus. Roh Kudus diterima oleh Petrus, Roh Kudus diterima oleh para rasul. Sehingga apa yang terjadi? Mereka yang tadinya penakut menjadi pemberita-pemberita yang berani. Ya, itu pekerjaan Roh Kudus, memberikan kita keberanian. Pekerjaan Roh Kudus mengingatkan kita akan semua yang dikatakan Yesus, yaitu firman Tuhan. Apa pekerjaan Roh Kudus? Untuk menginsapkan kita akan segala dosa. Apa pekerjaan Roh Kudus? Menuntun kita dalam kebenaran. Dan itu, saudara, digenapi ketika hari Pentakosta pada hari ke-50, ketika Yesus dan murid-murid naik di atas loteng, mereka 120 orang dipenuhkan oleh Roh Kudus, sehingga jumlah mereka bertambah-tambah dari 120 orang menjadi ribuan orang, bahkan puluhan orang. Hingga hari ini kekristenan semakin dihambat, semakin merambat, saudara, semakin melebar, semakin meluas di mana-mana karena pekerjaan dari Roh Kudus. Jadi kalau Ustaz Nandar mengatakan bahwa penghibur adalah Nabi Muhammad, itu adalah salah. Tapi penghibur yang dimaksud di sini adalah Roh kebenaran, yang dimaksud di sini adalah Roh Kudus yang tidak nampak, yang tidak kita lihat. Ini bukan bercerita tentang manusia, bukan bercerita tentang daging, tapi bercerita tentang Roh yang akan diberikan dalam diri kita. Tidak kita lihat, tidak bisa kita raba, tapi bisa kita rasakan dan bisa kita terima. Itu sebabnya tanda pertama dari kepenuhan Roh Kudus, mereka akan bisa berbahasa roh. Itu satunya, ya. Selanjutnya apa tanda orang penuh Roh Kudus? Hidupnya akan berubah. Bapak Ibu, teman-teman dimanapun kita berada, kiranya video yang saya bagikan ini bermanfaat bagi kita, sehingga kita menjadi umat yang cerdas, tidak gampang dibodoh-bodohi. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Shalom.